Oke, karena udah jam 13.10, jadi kita mulai ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Anissa. Di sini aku bakal memberikan materi pertemuan 2. Masih melanjutin yang kemarin, yang tentang aset tetap. Yang sekarang kita akan bahas tentang intangible asset sama deflasi. Nah, kan hari ini tuh sebenarnya materinya sedikit ya. Kalau dibandingin yang kemarin, sebenarnya materi hari ini itu lebih sedikit. Tapi kita nanti bakal banyak di latihan soalnya. Kalau kemarin, ini aku review bentar ya. Kalau kemarin kan kalian udah belajar tentang metode penyusutan, itu kan ada 4 ya. Yang pertama itu ada metode garis lurus, kedua ada unit of activity, yang ketiga ada double declining, metode saldo menurun, sama yang keempat metode jumlah angka tahun. Nah, di pertemuan hari ini kita bakal belajar tentang deflasi, intangible asset, sama nanti kita bakal bareng-bareng ngerjain soal di Warren ya. Nah, sekarang kita mulai materi. Nah, jadi kita yang pertama, kita bakal belajar tentang sumber daya alam dan deflasi. Nah, pertama kita tuh perlu tahu dulu definisi dari deflasi. Nah, deflasi di sini dijelaskan, deflasi merupakan proses pemindahan biaya sumber daya alam ke akun beban. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kayak gini, misal ada perusahaan, dia itu menambang minyak ya. Nah, ketika dia, misal aku mau PTA ini menambang minyak di suatu tanah. Nah, dia itu ketika menambang itu kan pasti punya biaya-biaya, kayak biaya pengeboran, terus biaya-biaya semuanya yang diperlukan untuk menghasilkan minyak. Nah, seluruh biaya yang diperlukan untuk menghasilkan sumber daya alam tadi itu perlu kita lakukan deflasi. Jadi, kenapa kita perlu lakukan deflasi? Ibaratnya itu kita membebankan biaya-biaya tadi ke akun beban untuk menunjukkan itu tuh biaya sumber daya alamnya nih, kayak gitu. Nah, pemindahan biaya sumber daya alam ke akun beban tadi disebut dengan deflasi. Sebenarnya deflasi itu sama kayak depreciation, cuman bedanya deflasi itu buat sumber daya alam. Nah, cara untuk menentukan deflasi itu, dia ada 2 step. Yang pertama, kita perlu tahu dulu tarif deflasinya. Nah, di sini jelasin, step pertama kita menentukan tarif deflasi. Nah, tarif deflasi itu didapat dari deflation rate sama dengan cost of resource dibagi dengan estimated total units of resource. Jadi, tarif deflasi sama dengan seluruh biaya yang digunakan untuk menghasilkan sumber daya alam tersebut dibagi dengan estimasi total unit dari sumber daya alam tadi. Misal perusahaan mau nambang minyak nih, dia dalam menambang minyak itu dia perlu biaya total 70 juta. Tapi dia pasti udah mengestimasi dulu. Kalau aku nambang minyak di tanah itu, kayaknya aku bakal dapat 1.000 ton deh gitu. Nah, estimasi tadi itu yang digunakan untuk menghitung tarif deflasinya. Nah, jadi ketika kita udah punya biayanya berapa, estimasi total unitnya berapa, baru deh kita cari tarif deflasinya. Total biaya dibagi dengan estimasinya. Ketika kita udah dapat tarif deflasinya, sekarang kita perlu step kedua. Step kedua yaitu menghitung beban deflasi dengan mengalihkan tarif deflasi dengan jumlah sumber daya selama periode tersebut. Maksudnya itu, misal perusahaan menambang minyak di suatu tanah. Misal dia udah estimasi, kalau aku nambang minyak di situ, aku bakal dapat 1 juta ton. Tapi ternyata di tahun pertama itu dia belum dapat 1 juta ton. Di tahun pertama dia misal baru dapat 200.000 gitu. Oh, tahun ini dapat 200.000. Karena kan dia nambang minyak tuh nggak setahun nih, bertahun-tahun. Dari estimasi 1 juta ton, tahun ini dia baru dapat minyaknya 200.000 gitu. Maka kalau kita mencari deflation expense di tahun tersebut, di tahun pertama tadi, caranya adalah deflation rate-nya, tarif deflasi yang udah kita cari tadi, dikalikan dengan quantity extracted, jumlah unit yang
dihasilkan di periode tersebut. Jadi kalau tadi kan aku bilang estimasinya apa sih aku bilang 1 juta ton, estimasinya 1 juta ton. Misal ya estimasinya 1 juta ton, terus kita di tahun itu dapat 200.000, maka tarif deflasinya dikalikan dengan 200 ribunya tadi, jumlah unit yang dihasilkan di periode tersebut. Nah, terus contohnya di sini nih. Contoh, suatu perusahaan membayar $400.000 atas hak untuk menambang deposit mineral yang diestimasikan sebanyak 1 juta ton. Jadi dia ngeluarin biaya nih $400.000 untuk menambang yang diestimasikan sebanyak 1 juta ton. Nah, tahap pertama tadi kan kalau deflasi kita perlu nyari yang namanya tarif deflasi. Di sini dibilang, tarif deflasi adalah cost of resource dibagi dengan estimated total units. Berarti cost-nya tadi kan $400.000, estimasinya 1 juta ton, maka tarif deflasinya adalah $0,4 per ton, didapat dari $400.000 dibagikan dengan 1 juta ton estimasinya. Ini kita udah dapat nih tahap pertamanya menentukan tarif deflasi. Terus dia bilang, selama tahun berjalan ditambang 90.000 ton. Jadi 90.000 ton itu tahun tersebut dia kan mengestimasikan 1 juta ton. Tapi tahun tersebut dia baru dapat 90.000 ton nih. Maka deflasi periodik untuk tahun tersebut adalah sebesar 36.000. Dari mana? Dari 90.000 ton yang dihasilkan tadi dikalikan dengan tarif deflasinya. Ini sesuai dengan tahap kedua nih. Deflation expense sama dengan deflation rate dikalikan quantity extracted. Berarti 90.000 ton yang dihasilkan tadi dikalikan dengan tarif deflasi sebesar 0,4. Kita akan dapat $36.000. Ketika kita udah dapat $36.000, baru kita jurnal. Jurnalnya adalah deflation expense pada accumulated deflation. Sebesar berapa? Sebesar $36.000. Jadi kan kalau yang kemarin tuh kita pas belajar aset tetap tuh biasanya ada tulisannya kan accumulated deflation strip apa ini. Kalau ini dia langsung deflation expense pada accumulated deflation. Terus jadi deflasi itu cuman gitu aja. Jadi deflasi itu intinya ketika kita disuruh mencari deflasi, kita ada 2 tahap. Pertama kita tentuin dulu tarif deflasi dari cost-nya tadi, biaya dibagi dengan estimasi unitnya. Ketika kita udah dapat tarifnya, tarif tadi dikalikan dengan jumlah unit yang berhasil dihasilkan pada periode tersebut. Itu tentang deflasi. Oh ya, jadi kan ini aku selama menjelaskan, nanti kalau misal kalian mau bertanya, kalian bisa tanya di chat aja ya. Jadi nanti setelah aku jelasin materi, aku bakal baca chatnya, bakal jawab pertanyaannya. Jadi daripada kalian tunggu-tunggu nanti lupa, mending kalau kalian ada pertanyaan, tulis aja di chat sekarang, ntar aku baca pas selesai materi. Nah, terus lanjut ke yang selanjutnya, yaitu tentang aset tidak berwujud dan amortisasi, atau intangible assets and amortization. Nah, pertama, di sini jelasin dulu nih, pengertian dari aset tak berwujud dan amortisasi. Yang pertama, aset tak berwujud atau intangible asset. Jadi, di aset tak berwujud itu ada 4 jenis, yaitu ada paten, hak cipta atau copyright, merek dagang atau trademarks, dan goodwill. Nah, keempat ini, paten, hak cipta, trademarks, dan goodwill adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis dan tidak dimiliki untuk dijual. Aset ini disebut tidak berwujud aset karena mereka tidak ada secara fisik. Kenapa ini disebut dengan aset? Karena dia digunakan dalam operasi bisnis dan dia jangka panjang. Selain itu, dia disebut tidak berwujud karena dia nggak ada wujudnya gitu. Kalau aset tetap kayak gedung, itu kan ada wujudnya. Tapi kalau kayak paten, hak cipta, dan sebagainya itu kan nggak ada wujudnya. Makanya dia disebut dengan intangible asset atau aset tak berwujud. Terus selanjutnya ada amortisasi atau amortization. Amortisasi adalah jumlah biaya aset tidak berwujud yang ditransfer ke beban. Amortisasi dihasilkan dari berlalunya waktu atau menurunnya kegunaan aset tidak berwujud. Jadi sebenarnya konsepnya itu sama kayak depresiasi atau penyusutan. Jadi kalau di aset tetap kita punya penyusutan namanya depreciation.
Kalau di aset tak berwujud atau intangible asset, kita juga punya penyusutan, tapi disebut dengan amortisasi, kayak gitu. Nah, di sini tadi kan aku udah jelasin ya, ada 4 jenis intangible asset, ada paten, hak cipta, trademarks, dan goodwill. Di sini jelasin lebih lanjut tentang keempat intangible asset tadi. Yang pertama adalah paten. Paten itu adalah exclusive right to benefit from an innovation. Jadi paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah terhadap suatu perusahaan karena dia memiliki sebuah inovasi atau memiliki sebuah ilmu baru yang itu memang diciptakan oleh dia gitu. Memang ilmu itu baru dari perusahaan tersebut. Nah, perusahaan ketika memiliki paten itu dia bisa dengan dua cara. Yang pertama, dia bisa dengan melakukan research, dia melakukan penelitian, inovasi sebagainya. Dia melakukan penelitian, lalu timbullah inovasi. Itu yang pertama, dia bisa melakukan research. Yang kedua, perusahaan juga bisa beli paten dari perusahaan lain. Misal, PTA pengen punya paten produk anti-aging, tapi sebenarnya paten produk anti-aging itu udah dimiliki sama PTB. Terus sama PTA dibeli tuh patennya, nah itu bisa. Jadi, kepemilikan paten itu dari dua cara. Dia melakukan research sendiri atau dia membeli paten perusahaan lain. Nah, paten itu dia sifatnya itu diberikan oleh pemerintah. Dia hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah. Karena dia itu diberikan oleh pemerintah, ada kayak semacam sertifikatnya nih. Makanya dia itu punya umur masa manfaat. Nah, di sini jelasin. Amortization period dari paten itu estimated useful life not to exceed legal life. Jadi ini, ada yang namanya useful life, ada yang namanya legal life. Useful life itu adalah masa manfaat. Seberapa lama paten tersebut bermanfaat untuk perusahaan. Sedangkan untuk legal life itu adalah umur legal paten tersebut diberikan. Maksudnya kayak gini, misal perusahaan ya, perusahaan punya paten, dia diberikan oleh pemerintah. Nah, biasanya ada ketentuannya. Misal perusahaan A dapat paten dari pemerintah dengan umur patennya itu 20 tahun. Artinya, legal life-nya itu 20 tahun. Paten tersebut dikasih pemerintah untuk perusahaan tersebut selama 20 tahun. Lebih dari 20 tahun, paten tersebut bisa diajukan lagi kayak gitu atau udah nggak ada udah nggak bisa dipakai lagi. Nah, dia bilang estimated useful life not to exceed legal life. Ya, misal perusahaan dapat paten dari pemerintah. Pemerintah ngasih paten ke perusahaan selama 20 tahun. Masa manfaatnya nggak boleh lebih dari 20 tahun dong, karena kalau lebih dari 20 tahun, dia nggak bisa digunakan lagi gitu. Jadi makanya masa manfaatnya itu nggak boleh melebihi dari legal life atau umur legal yang diberikan oleh pemerintah. Nah, jadi di intangible asset ini kan ada 4 ya, paten, copyright, trademark, sama goodwill. Tapi nggak semua intangible asset tadi itu dapat kita amortisasi. Ada 2 yang bisa diamortisasi, ada 2 yang nggak diamortisasi. Kenapa? Jadi kata kuncinya, di intangible asset atau aset tidak berwujud, kalau dia punya hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah, dia mengalami amortisasi gitu. Karena tahunnya jelas. Karena kalau hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah ini dia punya tahun yang jelas dari sertifikat yang diberikan pemerintah kayak gitu. Nah, paten itu termasuk yang memiliki amortisasi. Kenapa? Karena dia hak eksklusifnya diberikan oleh pemerintah dan punya umur legal yang dikasih oleh pemerintah. Makanya dia punya yang namanya amortisasi. Makanya kita apply ini expense-nya sebagai amortization expense. Lanjut sekarang adalah copyright. Copyright atau hak cipta. Di sini dijelaskan adalah exclusive right to benefit from a literary, artistic, or musical composition. Jadi copyright atau hak cipta itu ya pasti kalian tahu ya kayak misal lagu kayak gitu-gitu kan ada hak ciptanya. Nah, hak cipta ini sama. Hak cipta itu juga hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah. Artinya, perusahaan ini juga punya umur legal atas hak cipta tadi. Karena kan sifatnya diberikan oleh pemerintah. Ada istilahnya kayak dikasih sertifikat nih sama pemerintah. Nah, sertifikat tadi itu punya umur legalnya. Makanya karena dia punya umur legalnya tadi, masa manfaatnya tidak boleh melebihi umur legal. Dan karena dia punya umur legal, dia punya yang namanya amortisasi.
karena kita perlu menyusutkan nilai dari intangible asset tersebut selama periode masa manfaat, karena dia ada umur legalnya. Makanya paten sama copyright itu ada amortization expense. Nah, sekarang yang ketiga yaitu adalah trademark. Trademark dijelaskan adalah exclusive use of a name, term, or symbol. Jadi, trademark itu atau merek dagang itu, dia itu cuman penggunaan nama gitu. Jadi sebenarnya dia nggak ada hak eksklusif dari pemerintah. Nggak yang, nggak kayak yang pemerintah, oke, aku ngasih kamu trademark, orang lain nggak bakal bisa gunain. Nggak kayak gitu. Trademark itu cuman semacam ya nama yang dia gunakan aja. Contoh nih, aku mau bikin toko kelontong, nama tokonya misal UD Sumber Makmur gitu. Nah, nama Sumber Makmur itu nggak perlu aku daftarin ke pemerintah, terus kayak, pemerintah nanti kalau ada yang toko buka namanya Sumber Makmur nggak boleh ya, karena itu cuma punya aku gitu. Nah, itu nggak kayak gitu. Jadi trademark itu cuma nama yang digunakan oleh perusahaan. Itu bebas gitu. Nggak ada apa tuh namanya, nggak ada istilahnya sertifikat dari pemerintahnya, semua orang bisa menggunakannya. Nah, karena dia itu nggak ada hak eksklusif dari pemerintahnya, dia ibaratnya nggak ada umur legal yang dikasih oleh pemerintah nih, makanya dia nggak punya yang namanya amortisasi. Kenapa? Karena nama itu bisa kamu gunain sampai kapanpun, karena dia nggak ada umur legalnya. Kalau ibaratnya nih, kalau misal trademark ini dikasih oleh pemerintah, ada umur legalnya. Berarti misal umur legalnya 20 tahun. Berarti setelah 20 tahun, kamu nggak bisa pakai nama itu, kamu harus ganti nama. Nah, trademark nggak kayak gitu. Trademark kan nggak ada istilahnya sertifikat dari pemerintah. Dia bisa nih digunain sampai kapanpun. Aku punya toko kelontong, aku namanya Sumber Makmur. Ya udah, aku mau namain Sumber Makmur sampai kapanpun, aku bisa tetap pakai. Mau sampai 50 tahun pun, mau sampai kapanpun, aku masih bisa pakai. Nah, karena trademark tadi itu nggak ada umur legalnya, atau dia bisa digunain nih kapanpun, makanya dia nggak ada yang namanya amortisasi. Terus kalau nggak ada amortisasi, periodic expense-nya gimana? Nah, periodic expense-nya impairment loss if fair value less than carrying value. Artinya, expense dari trademark ini hanya diakui ketika terjadi impairment. Impairment itu apa sih? Impairment loss itu adalah penurunan nilai. Jadi ketika misal dia di sini jelasin impairment loss if fair value less than carrying value. Penurunan nilai terjadi ketika fair value-nya kurang dari carrying value-nya. Misal ya, aku punya trademark, aku punya carrying value dari trademark tersebut 1 juta. Ternyata pada 3 tahun kemudian, di tahun ketiga ini, terjadi penurunan nilai. Penurunan nilai ternyata fair value-nya atau nilai pasar di tahun ketiga itu udah nggak 1 juta kayak carrying value-nya, tapi udah misal 300.000. Nah, aku harus melakukan expense nih, menghitung expense tadi, mengimpairment tadi itu dari yang carrying value 1 juta, fair value-nya jadi 300, kan turun tuh. Nah, itu disebut dengan impairment loss. Nah, kalau di soal-soal, impairment ini biasanya diketahui di soal, kayak misal di soal tuh udah dibilang tahun segini trademark impairment sebesar segini gitu. Jadi langsung diketahui di soal. Jadi kalau ini tuh kayak nggak ada rumusnya, ini cuman kayak diketahui di soal, kita tinggal ngejurnal aja kalau terjadi impairment. Jadi impairment ini nggak di jurnal tiap tahun. Beda ya kayak amortisasi. Kalau amortisasi kan kita menjurnal tiap periode, tapi kalau impairment kita nggak menjurnal tiap periode. Impairment hanya kita jurnal ketika terjadi impairment loss. Nah, terus selanjutnya sekarang yang goodwill. Goodwill itu apa sih? Goodwill itu excess of purchase price of a business over the fair value of its net assets. Aset dikurangi liabilities. Jadi kan kalau goodwill di bahasa Indonesia itu kan nama baik ya. Terus kayak kita bingung, kenapa sih perusahaan itu bisa punya akun goodwill? Gimana sih cara perusahaan itu dapat akun goodwill gitu? Nah, sedangkan kalau perusahaan punya nama baik, misal, oke, semua orang mengakui perusahaan tersebut punya nama baik, tapi gimana cara dia bisa menilai bahwa nama baiknya dia itu saldonya segitu, gitu. Nah, jadi goodwill ini muncul ketika perusahaan itu mengakuisisi perusahaan lain. Contoh nih, misal PT A.
PT A mengakuisisi PT Kimia Farma misalnya. PT A mengakuisisi PT Kimia Farma. Nah, ya udah Kimia Farma aku mau beli perusahaan kamu sini biar akuisisi sama perusahaanku. Coba hitungin net aset kamu. Net aset didapat dari total asetnya dia dikurangin sama semua utang dia. Nah, dihitung nih sama Kimia Farma. Oke, ternyata semua aset aku dikurangin sama utang aku itu adalah juta. Tapi kalau kamu mau akuisisi aku itu harus bayar 100 juta. Nah, itu kan ada selisih. Net aset dia 70 juta, tapi kita disuruh bayar 100 juta. Kenapa? Oh, karena perusahaan Kimia Farma itu punya nama baik. Semua orang udah ngerti sama perusahaan Kimia Farma. Nah, si PTA ini mau beli. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, aku beli perusahaan kamu 100 juta, walaupun net aset kamu 70 juta. Nah, selisih 30 juta ini disebut dengan goodwill. Kenapa? Karena PTA tadi mau membeli PT Kimia Farma dengan harga yang lebih mahal dari net asetnya. Kenapa? Karena PTA ini tahu Kimia Farma itu punya nama yang baik, Kimia Farma udah terkenal. Nah, selisihnya tadi itu yang disebut dengan goodwill. Jadi, goodwill itu muncul ketika perusahaan mengakuisisi perusahaan lain. Nah, untuk jurnal pengakuisisi dan sebagainya, goodwill ini bakal dipelajarin di tingkat 3, di materi AKL, kayak gitu. Nah, di pengakun ini, kalian cuma perlu menjurnal ketika yang namanya terjadi impairment. Kenapa? Goodwill itu nggak punya amortization expense, karena dia nggak ada hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah, dia ibaratnya nggak ada sertifikat dari pemerintah. Dia kan cuma muncul ketika perusahaan mengakuisisi nih. Makanya goodwill itu nggak punya yang namanya amortisasi. Goodwill hanya mengakui expense ketika terjadi impairment loss, dan itu tidak tiap periode. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Ini ada contoh yang pertama. Contoh yang pertama dibilang membayar $100.000 untuk hak paten. Umur paten 11 tahun dan telah diterbitkan 6 tahun sebelum pembelian. Jadi maksudnya di sini itu dia bukan mendapat paten dari inovasi dari research-nya dia, tapi dia beli hak paten perusahaan lain. Misal di sini aku ibaratin PTA ya. PTA bayar $100.000 ke PTB untuk hak paten. Nah, sebenarnya umur paten tersebut 11 tahun, tapi PTB itu udah make selama 6 tahun. Berarti ketika si PTA beli paten tersebut, umurnya udah nggak 11 tahun lagi dong yang bisa digunain, karena udah dipakai 6 tahun. Berarti umurnya adalah 5 tahun, didapat dari 11 tahun umur patennya dikurangin dengan 6 tahun yang sudah digunakan. Maka masa manfaat paten tersebut adalah 5 tahun, karena yang dapat digunakan oleh PTA adalah selama 5 tahun. Nah, baru kita cari nih amortisasinya. Cara nyari amortisasinya adalah biayanya $100.000 dibagikan dengan umur masa manfaatnya. Jadi amortisasi itu rumusnya itu sama kayak straight line method. Jadi dia tinggal dibagi dengan masa manfaatnya. 100.000 dibagi dengan 5 tahun, kita dapat $20.000 per tahun. Maka di akhir periode kita akan melakukan jurnal amortization expense, kreditnya adalah paten. Nah, bedain sama yang aset tetap. Kalau aset tetap, kita kan kalau ngejurnal depreciation expense pada accumulated depreciation. Tapi untuk intangible asset ini, ketika kita melakukan amortisasi, yang kita kredit bukan accumulated, tapi yang kita kredit langsung akun intangible-nya. Dalam soal ini kan paten, jadi makanya yang kita kredit adalah paten. Kalau misal yang di soal itu adalah copyright, maka yang kita jurnal adalah amortization expense pada copyright gitu. Jadi untuk intangible asset yang kita kredit adalah akun intangible assetnya. Nah, di sini kita udah jurnal nih amortization expense pada paten sebesar 20.000. Maka setelah kita melakukan jurnal amortisasi ini, ketika kita bikin laporan keuangan, paten yang kita cantumin di laporan keuangan itu nilainya bukan 100.000 lagi, tapi $100.000 dikurangin dengan 20.000 hasil amortisasi. 80.000 kan? Maka yang kita laporkan di laporan keuangan adalah sebesar 80.000 karena patennya udah dikredit 20.000. Nah, terus sekarang lanjut ke contoh kedua.
Kalau tadi contoh pertama tentang amortisasi, sekarang contoh kedua itu yang tentang impairment. Ini dia bilang, sebagai ilustrasi, asumsikan pada 31 Desember, Fastcard Company telah menentukan goodwill $250.000 yang dimiliki dari pembelian sistem elektronik mengalami penurunan nilai. Entry untuk mencatat penurunan nilai adalah sebagai berikut. Dia bilang, goodwill yang dia miliki itu 250.000-nya itu ada penurunan nilainya. Maka, jurnal untuk penurunan nilainya adalah loss from impaired goodwill, kreditnya goodwill sebesar 250.000. Jadi kalau intangible asset, kalau dia impairment ataupun dia amortization, yang kita kredit itu langsung ke akun intangible asset-nya. Karena di sini dia impairment-nya goodwill, maka debitnya adalah loss from impaired goodwill, dengan kreditnya adalah goodwill sebesar 250.000. Ini kalau impairment. Nah, sekarang kita masuk ke financial reporting. Gimana sih cara melaporkan aset tetap dan intangible asset dalam pelaporan keuangan? Nah, di sini contohnya. Yang pertama balance sheet. Terus yang pertama ada, ini kan di atasnya tulisannya aset, misal kayak gitu ya. Aset, di bawahnya ada subbab property, plant, and equipment. Nah, ini semua aset tetap, termasuk accumulated depreciation-nya, kita masukin nih di sini. Nanti kita dapat yang namanya total PPE atau total property, plant, and equipment. Terus kita bikin subbab baru namanya intangible asset. Intangible asset ini buat kita masukin semua intangible asset yang dimiliki perusahaan, yaitu adalah paten, copyright, trademark, sama goodwill. Kalau ada di perusahaan tersebut ditulis intangible asset-nya, ditulis totalnya di sini, kayak gitu. Nah, untuk materinya sebenarnya sampai situ aja. Tapi sebelum kita masuk ke latihan soal, aku mau bacain dulu pertanyaan yang masuk ya. Kak mau tanya tentang depresi itu masuk jurnal transaksi apa jurnal penyesuaian? Kak, komersial substance. Kak, kalau franchise di amortisasi juga enggak jurnal pada franchise. Oke, ada 3 pertanyaan, kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, Kak mau tanya tentang depresi itu masuk jurnal transaksi apa jurnal penyesuaian? Jadi kalau depresi itu dia masuknya ke jurnal transaksi. Ketika misal ada suatu transaksi ada suatu transaksi yang menyebutkan bahwa perusahaan dari estimasi 1 juta ton, dia ternyata menghasilkan 20.000 ton. Nah, ketika kita ada transaksi tersebut, langsung kita jurnal. Jadi depresi itu masuknya ke jurnal transaksinya. Terus Kak, komersial substan itu maksudnya gimana? Oh, substansi komersial. Nah, ada di PPT-ku. Sebentar aku cari dulu. Ini ada lagi nggak yang mau nanya? Gimana sih kok nggak bisa? Oh ya, udah. Jadi, substansi komersial itu merupakan arus kas atas aset yang diterima berbeda dari konfigurasi aset yang diserahkan. Maksudnya gimana? Maksudnya misal
aset yang kita serahin ini nilainya 10 juta, tapi aset yang diterima itu nggak sama 10 juta, bisa lebih tinggi gitu. Kita ngasih aset 10 juta, tapi yang kita peroleh nilai aset itu sebenarnya lebih dari 10 juta. Nah, karena dia ada selisihnya itu yang disebut dengan substansi komersial. Ada nilai komersilnya nih dari aset yang dipertukarkan, kayak gitu. Terus sebenarnya kalau substansi komersial itu, apanya itu namanya, syarat-syaratnya itu ada banyak, cuman itu dipelajarinya di AKM. Jadi nanti kalau yang di pengakuan itu kalian biasanya cuma kasih tahu substansi komersial atau enggak. Tapi kalau untuk syarat-syarat lebih jelasnya dari substansi komersial itu bakal dijelasin di AKM kayak gitu. Kak, kalau franchise diamortisasi juga nggak? Jurnalnya amortization expense pada franchise. Kalau franchise itu diamortisasi juga. Kenapa? Karena dia punya haknya itu kan, dia ada hak legalnya. Jadi selama dia punya hak legal, ibaratnya dia punya sertifikat dari pemerintah, itu maka kita amortisasi juga. Gitu. Mau tanya, kira-kira jurnal penyesuaian itu apa aja ya, Kak? Soalnya masih bingung. Jadi sebenarnya jurnal penyesuaian itu, yang pertama, sebenarnya kayak gini, ada beberapa yang jurnal penyesuaian, tapi ada juga beberapa yang masuk di jurnal umum. Contoh nih ya, depresiasi. Depresiasi aset tetap nih ya, depreciation expense. Penyusutan aset tetap atau depresiasi itu dia sebenarnya masuk ke jurnal penyesuaian. Namun ketika misal aset tersebut itu dijual di tengah-tengah periode, misal dia periodenya berakhir di 31 Desember. Kan kita biasanya jurnal penyesuaian di 31 Desember. Tapi ternyata belum nyampe Desember nih, di bulan September aset tersebut dijual. Maka sebelum dijual, kita perlu melakukan yang namanya penyusutan juga, depreciation expense juga. Karena aset itu dijual di September. Jadi kayak gitu. Jadi depreciation expense sebenarnya di jurnal penyesuaian di akhir periode. Tapi kalau dia dijual sebelum akhir periode, maka kita perlu mengakui penyusutan juga atau depreciation juga. Terus abis itu amortization. Amortization itu di akhir periode. Dia juga sama, dia sama kayak depreciation, dia diakui di akhir periode kayak gitu. Terus selanjutnya, Kak, yang depresi sama amortisasi itu ada jurnal penyesuaiannya nggak? Jadi kalau depresi kan aku bilang, dia di jurnal ketika terjadi nih hasilnya berapa. Kalau amortisasi itu masuk ke jurnal penyesuaian, karena dia dicatat di akhir periode. Nah, terus, oke. Yang minggu lalu kalian udah dijelasin tentang yang metode jumlah angka tahun belum? Belum. Kalau tulis les-lesan belum? Belum, Kak. Apa? Kalau tulis lesan belum? Tapi udah paham? Belum. Belum. Tapi kalian diajarin itu nggak sih sama dosennya? Iya, diterangin sih, dikit doang. Nyinggung sedikit sih, Kak. Oke. Jadi, nanti kita mereview. Jadi, kan penyusutan itu ada 4 jenis ya. Depreciation, metode garis lurus, metode unit of activity, metode saldo menurun, sama metode jumlah angka tahun. Nah, sebenarnya metode jumlah angka tahun ini dia yang paling ribet di antara metode lainnya. Ya, dia sebenarnya paling ribet. Nah, di sini dia jelasin, dalam metode ini, biaya penyusutan ditentukan dengan mengalihkan biaya asli aset dikurangi estimasi nilai residu dengan fraksi yang lebih kecil setiap tahun. Fraksi itu ini, apa tuh? 1 per ini. Apa tuh namanya? Iya, pecahan. Jadi fraksi itu pecahan. Dengan demikian, metode penjumlahan tahun ini mirip dengan metode saldo menurun, di mana biaya penyusutan menurun setiap tahun. Jadi, kalau nanti kita dapat angkanya, sebenarnya metode jumlah angka tahun itu dia sama kayak metode saldo menurun, di mana semakin lama dia nilai penyusutannya akan semakin kecil. Nah, tarif dari metode jumlah angka tahun ini didapat dari remaining useful life atau sisa umur manfaat dibagi dengan N plus 1 per 2. N itu adalah periode tahun tersebut. Sebenarnya rumusnya itu kayak gini, tarif dari, misal ya, ada aset
aset tersebut masa manfaatnya 5 tahun nih. Maka tarifnya itu fraksinya adalah remaining useful life. Itu adalah sisa masa manfaat. Di tahun pertama kan dia masih full ya. Di tahun pertama itu berarti dia masih punya 5 tahun masa manfaat kan. Berarti remaining useful life-nya itu adalah 5. Dibaginya itu sebenarnya rumusnya adalah karena dia 5 tahun, berarti 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, kayak gitu. Sebenarnya penyebutnya itu adalah kayak gitu. Misal perusahaan punya aset dia di mana masa manfaatnya 7 tahun. Berarti di tahun pertama itu adalah 7 per 7 tambah 6 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Cuman kalau misal perusahaan punya aset 10 tahun, lama kan ya kalian ngitungnya 10 tambah 9 tambah 8 tambah 7 tambah 6 sampai 1. Nah, makanya daripada kelamaan ada rumus cepatnya, yaitu adalah n plus 1 per 2. Itu buat nyari total penyebutnya tadi. Contohnya gimana? Contoh nih, ada aset, dia punya biayanya itu 24.000 dengan estimasi umur manfaatnya 5 tahun. Nah, biaya awalnya 24.000, estimasi masa manfaatnya 5 tahun. Maka tarifnya kan ini tadi dia bilang, sisa masa manfaat dibagi dengan n plus 1 per 2. Berarti kita hitung dulu, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Atau gampangnya pakai n plus 1 per 2. Dapat nih, 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 itu adalah 15. Maka dari tahun pertama sampai tahun kelima, penyebutnya adalah 15. Nah, cuman di tahun pertama, karena dia belum disusutkan sama sekali, berarti yang di pembilangnya adalah 5, gitu. Jadi kebalikan. Tahun pertama 5 per 15, tahun terakhir malah 1 per 15, jadi kayak kebalikannya gitu loh. Nah, berarti cara nyarinya itu adalah, cara nyari, penyusutannya adalah, biayanya dikurangin dulu sama nilai sisa. Kan biayanya 24.000, dikurangin dengan nilai sisa 2.000, dapatlah 22.000. Nah, 22.000 ini dikalikan dengan tarif yang udah kita dapetin, yaitu 5 per 15. 22.000 dikalikan 5 per 15, dapat sebesar 7.333. Maka akumulasinya juga sama, 7.333. Nilai bukunya berarti 22.000 dikurangi 7.300. Nah, jadi kalau untuk metode jumlah angka tahun ini, biaya dasarnya itu sama, semuanya pakai 22.000, biaya awal dikurangi nilai sisa. Cuman yang membedakan itu dia di tarifnya, jadi kayak gitu. Nah, soal ini masih gampang. Kenapa? Karena dia masih ibaratnya, contohnya itu 1 Januari. Karena kan 1 Januari itu masih satu periode full, makanya dia pakainya tarifnya cuma 22.000 kali 5 per 15, kali 4 per 15, 3 per 15, 2 per 15, sampai 1 per 15. Nah, sekarang gimana kalau misal aset tersebut itu dibelinya nggak di awal tahun, tapi dibeli di tengah-tengah? Nah, ini. Jika tahun pertama, aset dimiliki baru pada tanggal 1 Oktober. Tadi kan kita udah ngitung nih, tahun pertama dia punya tarif 5 per 15. Tapi tahun pertama dia nggak full. Tahun pertama dia itu baru dibeli 1 Oktober. Berarti Oktober, November, Desember. 3 bulan kan? Nah, berarti harusnya tarif yang 5 per 15 kali 22.000, kita kalikan dengan 3 bulan kan? 3 per 12. Nah, berarti tahun pertama, 22.000 dikalikan 5 per 15 tarifnya, dikalikan dengan 3 per 12. Dapat gitu. Nah, tapi untuk tahun kedua itu, dia ternyata ngefek. Kalau di awal itu, di tahun pertama itu dia nggak dibeli di awal tahun, maka itu ngefek ke tahun kedua ke selanjutnya. Kenapa? Nah, di tahun kedua, kita bakal 2 kali ngitung jadinya. Yang pertama, tadi kan kita punya 5 per 15, kita punya pecahan 5 per 15, di mana di tahun pertama itu baru dipakai 3 per 12 kan, karena dari 1 Oktober. Nah, berarti sisanya itu harusnya 5 per 15, tarif ini itu harusnya dikalikan dengan 1 tahun. Tapi karena di tahun pertama dia baru dipakai 3 per 12, tahun kedua kita pakai lagi sisanya. Berarti 12 bulan dikurangi 3, 9 kan? 9 per 12. Berarti tahun kedua itu 22.000 dikalikan 5 per 15 dikalikan 9 per 12. Dapatlah kita beban penyusutannya 5.500 ya kan? Tapi 5.500 ini bukan penyusutan tahun kedua. Karena dia baru menyusutkan selama 9 bulan dari Januari sampai September.
Oktober sampai Desembernya belum disusutkan. Berarti 22.000 dikalikan tarif selanjutnya 4/15 kalikan 3/12. Maka dapatlah 1.466,67. Berarti kalau ditanya berapa nilai penyusutan di tahun kedua? Nilai penyusutan di tahun kedua itu adalah 5.500 ditambah dengan 1.466, yaitu sebesar berapa tuh? 6.966,67 kayak gitu. Jadi susahnya itu kalau metode jumlah angka tahun dan dia bukan tahun pertama. Kalau ini kan tadi yang tahun pertama kita cuman kayak tiap periode dikalikan dengan tarifnya ya 5/15, 4/15 sampai yang terakhir 1/15. Tapi kalau dia nggak dibeli di awal tahun, kita perlu perhitungannya itu berlanjut. Nah, kayak di tahun kedua ini kan berarti 5/15 kali 9/12 sama 4/15 kali 3/12. Maka di tahun ketiga nanti kita ngitungnya juga 2 kali. Berarti di tahun ketiga itu ada 22.000 kali 4/15 dikalikan 9/12 ditambah dengan 22.000 dikalikan 3/15 kalikan 3/12. Jadi hitungannya itu lanjut terus sampai ke bawah kayak gitu. Itu yang apa sih namanya, metode jumlah angka tahun. Yang ini ada yang ditanyain nggak metode jumlah angka tahun? Atau bingung? Nah, terus karena udah nggak ada lagi yang ditanyain ya. Ini nggak ada yang ditanya lagi kan ya. Jadi sekarang kita masuk ke latihan soal. Nah, sekarang kita mau nyoba ngerjain soal di Warren ya. Ini kita ngerjain bareng-bareng ya, karena aku belum ngerjain juga. Ngerjain soalnya sesuai RPS, Kak. Apa gimana? Ngerjain soalnya sesuai RPS. Emang di RPS gimana? Apa sih? Lihat. Nih, jadi kan tadi aku jelasin tentang depresi sama amortisasi. Jadi yang pertama kita coba ngerjain dulu soal tentang amortisasi sama depresi, baru kita coba ngerjain soal lain. Nah, ini kita nyoba ngerjain soal PR 10-6A. Kalian kelihatan kan ya ini ya? Kelihatan. Kita nyoba ngerjain soal PR 10-6A. Data related to the acquisition of timber rights and intangible assets during the current year ended December 31 are as follows. Poin A yang pertama, pada 31 Desember, the company determined that 20 juta of goodwill was impaired. Yang A itu dia bilang, pada 31 Desember, perusahaan itu ternyata melihat bahwa ada 20 juta dari goodwill yang impaired atau mengalami penurunan nilai. Itu yang A. Terus yang B, governmental and legal cost of 675.000 were incurred on 30 Juni in obtaining a patent with an estimated economic life of 10 years as amortization is to be for 1/2 year. Nah, di poin B dia bilang biaya akuisisinya, ya, biaya legal dan biaya pemerintah totalnya itu adalah $675.000. Itu timbul pada 30 Juni ketika perusahaan dalam rangka perusahaan menerima paten dengan estimasi masa manfaatnya itu adalah 10 tahun. Nah, amortization is to be for 1/2 year. Amortisasinya setengah tahun. Kenapa? Karena dia dapatnya di 30 Juni kan 30 Juni tengah tahun tuh. Makanya amortisasinya setengah tahun gitu. Dia bilang, dia dapat jadi di poin B dia bilang dia dapat paten 675.000 dengan masa manfaatnya 10 tahun. Terus lanjut yang C. Timber rights on a tract of land were purchased first. Dia bilang dia itu kan sedang apa itu namanya, menggali ya itu namanya mengecor timber. Nah, terus dia itu biaya untuk timber tadi itu 1.665.000 pada 16 Februari. Nah, dia mengestimasikan unit of extracted-nya itu adalah estimasinya 9 juta. During the current year, selama periode tersebut,
2.400.000 were cut and sold. Jadi dia biayanya 1.665.000. Estimasinya 9 juta. Tapi di periode tersebut yang dapat dihasilkan itu 2.400.000. Terus kita lihat nomor 1. Determine the amount of the amortization, depletion, or impairment for the current year for each of the foregoing items. Kita disuruh ngasih tahu jumlah dari amortisasi, depresi, sama impairment. Yang pertama, kita disuruh nyari jumlah dari amortisasi. Berarti, ini aku tulis di Excel aja. Ini kalian ngeliat Excelku nggak? Apa nggak? Enggak. Gimana caranya? Oke, ini. Jadi kan kita mau ngerjain yang PR 10 6A tadi ya. Kalian punya soal ini nggak sih? Nggak ya? Jadi, yang pertama, amortisasi. Amortisasi kan tadi kita nyarinya nilai dari biayanya tadi dibagi dengan masa manfaatnya. Nah, di poin B ini dia bilang, biayanya itu adalah 675.000. Terus, dengan masa ekonomiknya itu adalah 10 tahun. Nah, berarti amortisasinya itu dapat kita cari dengan $675.000 dibagikan dengan 10 tahun. Berapa tuh? Berarti kan 6, berarti kan bagi 10 tahun. Ya kan? Nah, setelah dibagi dengan 10 tahun, itu kan nilai amortisasi untuk 1 tahun ya. Cuman karena dia itu dapatnya di 30 Juni atau di tengah tahun, berarti dikalikan dengan setengah. Berarti 675.000 dibagikan dengan 10, itu kan 67.500. Karena dia tengah tahun, dikalikan dengan setengah, yaitu adalah 33.750. Berarti nilai amortisasi untuk paten tersebut yaitu sebesar 33.750 untuk periode tahun tersebut. Terus selanjutnya sekarang kita mencari depresi. Nah, depresi ini kan di poin C ya. Rumus depresi tadi kan ada 2 tahapnya. Depresi itu kan yang pertama kita perlu tahu dulu tarif dari depresi. Tarif dari depresi itu dicarinya dengan total biayanya dibagi dengan estimasi unitnya. Nah, total biayanya kan di sini 1.665.000 ya, 1.665.000 dibagikan dengan estimasi timbernya. Estimasinya di sini dia bilang 9 juta. Berarti dibagi dengan 9 juta. Nah, dapat tuh 0,185. 0,185 ini merupakan tarif depresinya. Maka nilai depresiasi untuk periode tersebut, step kedua adalah tarif depresiasi dikalikan dengan jumlah unit yang dihasilkan. Nah, tadi kita udah dapat tarifnya 0,185 dikalikan dengan unit yang dihasilkan, yaitu 2.400.000. Berarti dikalikan dengan 2.400.000, dapat 444.000. Maka nilai depresiasinya adalah 444.000. Itu nilai depresiasinya. Nah, sekarang kita yang ketiga adalah impairment-nya. Nilai impairment-nya, karena di sini kan di soal langsung disebutin, berarti kita nggak perlu ngitung. Nilai impairment-nya langsung aja, mana tadi? Ini, sebesar $20 juta. Itu nilai impairment-nya. Terus yang kedua, journalize the adjusting entries to record the amortization, depletion, or impairment for each item. Sekarang kita disuruh ngejurnal amortisasi, depresi, sama impairment-nya. Jadi yang pertama kita melakukan jurnal amortization. Kan amortization itu amortization expense pada paten. Nah, tadi amortization expense pada paten nilainya berapa? Kita lihat ya. Tadi kan amortisasinya itu 675.000 dibagi 10 tahun kalikan setengah. Berarti
675.000 biayanya dibagikan dengan 10 tahun, karena kita belinya tengah tahun, berarti dikalikan dengan setengah. Berarti nilai amortisasinya adalah 33.750. Ini untuk nilai amortisasinya. Terus yang kedua, kita melakukan jurnal depletion. Nah, depletion itu kan jurnalnya adalah depletion expense pada accumulated depletion. Nah, depletion-nya berapa? Depletion itu kan yang pertama tadi kita cari dulu tarifnya kan ya, biaya dibagikan dengan estimasi. Nah, biayanya itu adalah 1.665.000 dibagikan dengan estimasinya dia itu adalah 9 juta. Ketika kita udah dapat tarifnya dikalikan dengan jumlah unit yang berhasil dihasilkan di periode tersebut. Di soal ini adalah 2.400.000, berarti 2.400.000. Nah, ini nilai deplesinya. Berarti langsung aja depletion expense pada accumulated sebesar 444.000. Terus, sekarang yang terakhir adalah impairment. Nah, kan tadi di soal itu impairment-nya langsung diketahui ya. Kalau goodwill itu mengalami impairment sebesar 20 juta. Maka jurnalnya langsung aja. Loss from impaired goodwill pada goodwill. Sebesar berapa? Sebesar 20 juta. Nah, ini jurnalnya. Jadi kan tadi di soal itu, kita disuruh ngejurnal ada lagi yang mau ditanyain nggak? Atau ada request mau ngerjain soal yang mana? Oke, karena tidak ada yang merequest, jadi aku menawarkan untuk mengerjakan soal yang lain. Kalau di RPS disuruhnya ngerjainnya soal problem mana aja? Sebentar, Kak. Problem 10 2A, 10-3A, 10-5A, 10-6A. Oke, kan tadi 10-6A udah tuh. Berarti sekarang kita ngerjain, sebenarnya 10-2A sama 10-3A sama, jadi kita ngerjain 10-2A. Kalian punya soalnya nggak? Atau nggak? Guys, Punya, kalian Kak. punya soalnya nggak? Punya, Kak. Punya, Kak. Oke. Berarti aku langsung buka Excel aja ya ntar ya, jadi nggak usah bolak-balik. Jadi aku bacain dulu soalnya. Yang PR 10-2A, dia bilang, Newbird Coatings Company purchase waterproofing equipment pada 2 Januari 2009. Jadi perusahaan Newbird Coatings Company, dia membeli equipment pada 2 Januari 2009 dengan biayanya sebesar $380.000. Nah, peralatan tersebut diestimasikan memiliki masa manfaat selama 4 tahun atau dapat beroperasi selama 8.000 jam dan memiliki nilai sisa sebesar $36.000. Nah, the equipment was used for, nah, peralatan ini sudah digunakan selama 3.000 jam pada tahun 2009, 2.500 jam selama 2010, dan 1.400 jam selama 2011, dan 1.100 jam selama 2012. Nah, dia bilang, determine the amount of depreciation expense for the years ended 31 Desember 2009, 2010, 2011, and 2012. Jadi kita disuruh nyari nilai depresiasi expense pada 2009, 2010, 2011, dan 2012 dengan menggunakan strict line method, units of production method, sama double declining balance method.
also determine the total depreciation expense for the 4 years by each method. Jadi kita disuruh nyari depresiasi tiap periode dengan 3 metode. Dan kita juga disuruh nyari total penyusutannya selama 4 tahun tadi setiap metodenya. Nah, kita disuruh bikin kolom ini nih, year, straight line method, unit of production, sama double declining. Nah, sekarang kita coba kerjain di Excel. Kan tadi kita udah tahu nih, cost dia 380.000. Useful life dia itu adalah 4 tahun. Dengan operating hours-nya, dia mampu beroperasi selama 8.000 jam, dan nilai sisa dia adalah 36.000. Nah, sebelum kita tulis di tabel tadi, kita bikin coret-coretan dulu nih, kita hitung. Sekarang kita hitung yang pertama, kalau kita pakai metode straight line method. Jadi kalau metode straight line method itu kan rumusnya adalah biaya perolehannya dia yaitu 380.000 dikurangin dengan nilai sisanya dia kan ya. Dikurangi nilai sisa, dapat berapa, dikurangi dengan masa manfaatnya. Nah, masa manfaatnya ini kan di soal 4 tahun. Berarti kita cari, dapatlah kita 86.000. Maka penyusutannya dia tiap tahunnya adalah 86.000 tiap tahun. Ini kalau pakai straight line method. Sekarang kita pakai unit of activity. Unit of activity. Nah, unit of activity ini kan sebenarnya rumusnya itu sama kayak straight line, cuman bedanya dia nggak dibagi dengan masa manfaat, dia dibagi dengan jumlah operasinya. Nah, berarti rumusnya sama. Biaya perolehannya yaitu 380.000 dikurangin dengan nilai sisanya yaitu 36.000. Lalu dibagikan dengan jumlah operasinya dia, jumlah kemampuan dia beroperasi. Di soal ini kan 8.000 jam ya, berarti dibagi dengan 8.000. Dapat 43. 43 ini per jam. Nah, tadi kan kita di soal udah dikasih tahu nih, setiap tahun dia dipakai berapa jam. Nah, berarti kita perlu ngitung dulu dari soal tadi. Kan di soal dia disebutin ya, mana tuh? Nah nih, 2009 dia itu dipakai selama 3.000 jam. Terus 2010 dia dipakai selama 2.500 jam. 2011 dia dipakai selama 1.400 jam. Dan 2012 dia dipakai selama 1.100 jam. Maka nilai penyusutan tiap tahunnya kita cari dulu caranya. 3.000 per jam dikalikan dengan 43 tadi yang udah kita dapetin. Yang ini juga sama, 2.500 kalikan dengan 43. Ini juga 1.400 jam yang digunakan di 2011 dikalikan dengan 43. Dan yang terakhir 1.100 jam dikalikan dengan 43. Nah, kita kan udah dapat nih nilai-nilainya. Ini adalah nilai penyusutan tiap tahun untuk unit of activity. Nah, terus selanjutnya yang terakhir adalah double declining balance method. Double declining balance method ini kan dia tarifnya 2 kali ya dari tarif straight line method. Jadi kalau kalian mau lebih jelasnya, ini aku bikin tabel aja ya. Tahunnya, terus pakai nilai buku, terus pakai tarifnya, sama pakai beban penyusutan. Nah, tahun pertama atau tahun 2009, dia kan punya nilai bukunya masih 380.000. Ingat ya, kalau double declining balance, dia nggak pakai nilai sisa di perhitungannya. Nilai buku dia kan tahun pertama masih 380.000, karena dia nggak mengalami penyusutan. Nah, tarifnya didapat dari mana? Tarifnya didapat dari 1 dibagi dengan masa manfaatnya, kan 1/4 nih. 100% dibagi 4 itu kan berarti 25%. Nah, 25% dikalikan dengan 2, berarti tarifnya 50% atau 0,5. Jadi, cara mencari tarifnya adalah 1 dibagi masa manfaat dikalikan dengan 2. Dalam hal ini adalah 50% atau 0,5. Nah,
Maka beban penyusutan di tahun pertama adalah 380.000 dikali dengan 50%. Maka beban penyusutannya adalah 380.000 dikalikan dengan 0,5%. Dapatlah 190.000. Nah, maka di tahun 2010 nilai bukunya adalah 380.000 yang merupakan biaya pembelian tadi dikurangi dengan beban penyusutannya 190.000. Dapat 190.000. Nah, 190.000 ini tadi dikalikan dengan tarifnya yang masih sama 0,5. Maka 190.000 dikalikan 0,5 dapat 95.000. Nah, tahun 2011 juga sama. Tahun 2011 ketika kita ingin mencari nilai bukunya, berarti nilai buku didapat dari 380.000 dikurangin dengan beban penyusutan 160.000 dikurangin dengan beban penyusutan tahun kedua 95.000. Dapat 95.000. Ini juga sama dikalikan dengan 0,5. Berarti 95.000 dikalikan 0,5, 47.500. Terus terakhir yang 2012. 2012 kita pakai nilai buku. Nilai bukunya sama 380.000 dikurangi dengan 160.000, kurangi 95.000, kurangi 47.500. Nah, terus dikalikan dengan tarifnya 0,5. Maka di 2012 ini kalikan ini. Nah, kita kan dapat nih, kalau kita ngitung pakai tarif yang tadi sama kita pakai nilai buku, di tahun terakhir ini kita dapat 23.750.000 kan beban penyusutannya. Nah, kalau kayak gini, maka ini kan 2012 tahun keempat ya. Maka kita kalau kayak gini, kita dapat nilai akhirnya itu kan berarti 23.750. Sedangkan kita tahu di soal dia punya nilai sisa 36.000 kan. Makanya untuk tahun terakhir kalau kita menggunakan double declining balance, kita nggak perlu pakai tarif. Caranya adalah kita langsung aja. Kita punya nilai buku 47.500. Sedangkan nilai sisanya 36.000. Berarti di sini kita tulis 36.000. Nah, beban penyusutannya gimana? Beban penyusutan dicari dari nilai bukunya dia dikurangin dengan residual value-nya, 36.000. Maka untuk tahun keempat, beban penyusutannya adalah sebesar 11.500. Nah, kita udah nyari nih pakai 3 metode kan ya, straight line method, unit of activity, sama double declining. Sekarang baru kita bikin tabelnya. Tabelnya itu kan year. Terus ini depreciation expense, straight line method, unit of activity, sama double declining. Nah, sekarang kita bikin 2009, 2010, 2011, sama 2012. Nah, straight line method kan tadi kita udah dapet nih nilainya 86.000. Straight line method ini kan tiap tahun nilai penyusutannya sama ya. Berarti langsung aja, berarti selama 4 tahun nilai dia adalah 86.000. Terus, untuk unit of activity, kan tadi kita udah nyari nih, tahun 2009 sampai 2012. Ini, terus kita hitung ke sini juga. Terus yang double declining, kita kan juga udah ngitung nih beban penyusutan tiap tahunnya. Nah, ini juga kita copy ke sini. Nah, terus setelah itu kan di soal diminta total. Baru sekarang kita cari totalnya. Total dari straight line method, total dari unit of activity, dan total dari double declining. Nah, total dari ketiga metode ini, dia akan menghasilkan total yang sama, yaitu 344.000. Kenapa bisa sama? Karena tadi double declining di tahun terakhir kita udah sesuaikan sama nilai sisanya. Jadi pasti otomatis hasilnya sama dengan metode yang lainnya, kayak gitu. Sampai sini jelas nggak? Atau ada yang mau ditanyain lagi? Jelas.
Biasa. Terus mau soal yang mana lagi? Oh iya, ini ada yang nanya, trade-in allowance itu masuk materi mana, Kak? Trade-in allowance itu, dia itu pemotongan ketika perusahaan melakukan tukar tambah. Jadi kayak perusahaan beli mobil baru, tapi dia tukar tambah sama mobil lama. Nah, itu ada yang namanya trade-in allowance, ada potongannya. Potongan karena dia menyerahkan aset lama. Itu sebenarnya di sini tuh nggak, kalau aku lihat di Warren ya, dia nggak ada tentang trade-in allowance sih. Cuman kalau diajarin sama dosennya itu termasuk yang ini, pelepasan aset tetap dengan cara tukar tambah, kayak gitu. Terus tadi kan udah ya, sampai sini ada tanya lagi nggak? Oh iya, kalau misal nih, kalian sebenarnya di sama dosen udah jelasin sampai semuanya apa belum sih? Cuma sekilas kayaknya. Dosennya nggak jelasin, Kak. Tapi udah latihan soal. Cuma disuruh ngerjain doang. Nyalin KJ, Kak. Nyalin KJ, oke. Terus abis itu, kan tadi itu soal-soal tentang aset tetap. Jadi sebenarnya kalau aset tetap itu, yang susah itu di penyusutan yang jumlah angka tahun. Itu bakal ribet sih. Tapi sejauh ini kalau aku lihat soal di Warren itu, dia masih bisa lah gitu. Atau kalau kalian bisa nyobain soal-soal tahun lalu, kayak gitu. Aku salah balas. Oh iya, jadi sama kayak exchange, Kak. Iya, masuk ke exchange dia. Karena dia pertukaran yang tukar tambah, gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau aset tetap sampai sini. Kalau kalian ada yang belum paham, oh ini, maksud EX 1022 yang ketiga apa, Kak? EX 1022 yang ketiga. Bentar aku lihat dulu ya. EX 1022, EX 1022, EX 1022. EX 1022 yang ketiga. 1022 kan? EX 1022 yang ketiga, yang mana tuh? Yang ketiga apa, Kak? Ini kan EX 1022, yang ketiga itu mana? Yang factory equipment. Yang mana sih yang ketiga? Apa book value? Coba yang ketiga yang mana sih maksudnya? Oh iya, ini ada yang nanya ke aku yang PC. Jadi, aduh aku sampai bingung. Ini kalian nggak ada yang mau nanya lagi nih? Atau ada yang kurang jelas? Jadi, karena kalian tidak ada yang bertanya, oh ya, jadi sebenarnya untuk aset tetap itu sebenarnya materinya cuma sampai sini. Kalau kalian masih ada yang kurang paham, atau kalian misal mau nanya soal gitu, misal kalian dapat soal dari dosen, terus kalian nggak bisa ngerjain, kalian bisa nanya ke aku via WA. Jadi kalian bisa nanya ke aku via WA, aku tulis nomornya di sini. Jadi, materi aset tetap itu sebenarnya sampai sini. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa lihat video tentang materi aset tetap pertemuan 1 dan pertemuan 2 ada di website Prima Edu. Di situ kalian bisa lihat ada video pembelajaran untuk materi pertemuan 1 dan materi pertemuan 2.
Di situ kalian bisa belajar tentang video tersebut, dan kalau misal ada soal atau kalian masih ada yang kurang paham, kalian bisa ngechat WA di aku di 082 245 240 761. Kalian bisa ngechat WA, selama aku masih bisa balas, bakal aku balas gitu. Nah, terus sampai sini ada yang mau tanya lagi nggak kira-kira? Iya, boleh. Kak, boleh nanya? Iya, boleh, silahkan. Tadi yang IX 1011 udah diisi kan? IX 1011. IX 1011, kenapa? Mau nanya, ini kan ada, di yang track 2 ada ACC depreciation-nya ada 3.000. Nah, cara kita tahu bahwa kan harusnya 0,21 dikali 25 tuh 5 ribuan. Nah, supaya kita tahu bahwa ACC depreciation itu kelebihan itu dari mana? Gimana? Pelan-pelan. Oh, EX 1011 nomor 2 ya? Ya. Oh, yang ini ya? I see. Oh, supaya kita tahu itu kelebihan, ya. Nah, itu caranya adalah kita perlu nyari yang namanya nilai bukunya dulu. Nih, aku share screen dulu. Kan ini ya, soal EX 1011. Prior to adjustment at the end of the year, the balance in track is 250.900 and the balance in ACD 8.800. Detail of the subsidiary ledger are as follows. Jadi itu kan di soal EX 1011, kalau misal ada yang belum ngerjain, jadi EX 1011 ini kan kalian disuruh mencari depresiasi pada tahun tersebut. Sedangkan tahun tersebut itu bukan awal tahun kan, itu merupakan tengah tahun. Nah, terus ketika kita mencari penyusutan periode dari truk nomor 1 sampai 4, pasti nomor 2 itu dia yang paling beda, ya kan? Kenapa? Karena tahun 2 itu dia truk nomor 2 itu nggak pakai tarif. Gimana cara taunya? Caranya kita nyari nilai bukunya dia. Nih, aku tulis di sini. Ini aku tulis yang truk nomor 2 aja ya. IX 1011 itu kan truk nomor 2. Truk nomor 2 itu dia punya kos 72.900. Kos dia 72.900. Terus kos dia 72.900, estimated residual value-nya dia adalah 9.900. Terus habis estimated useful life. Estimated useful life-nya dia itu adalah 300.000. Ini miles ya, 300.000 miles. Terus sama accumulated depreciation-nya dia. Jadi dia tuh pada awal tahun tuh sudah punya accumulated depreciation sebesar 60.000. 60.000. Terus miles operated during year 25.000. Miles operated during year adalah 25.000. Terus gimana caranya kita tahu bahwa nilai penyusutan tahun tersebut itu sudah melebihi dari nilai sisanya? Caranya adalah kita perlu tahu nilai bukunya dia. Jadi sebelum kita ngitung tarif penyusutannya, kita perlu cari dulu namanya nilai bukunya dia. Jadi kan di tahun tersebut dia punya kos 72.900 dengan residual value dia itu 9.900. Estimated useful life-nya itu adalah 300.000. Nah, biasanya kan kita nyari penyusutan itu rumusnya adalah 72.900 dikurangin dengan nilai sisanya 9.900 dibagi dengan estimated-nya kan, estimasinya yaitu 300.000 miles. Terus nggak bisa, yaudah kita pakai manual. 72.900 dikurangin dengan 9.900 dibagi dengan 300.000. Dia nggak mau gini. Kok kayak gini sih, bener nggak sih? Bentar. Jadi kita kan dapat nih 72.900 dikurangin dengan 9.900 sama dengan 63.000. 63.000 dibagi dengan 300.000.
Harusnya kalau kita dapat 0,21 ini kan harusnya dikalikan dengan 25.000 ya. Karena di tahun tersebut dia udah dipakai selama 25.000 miles. Berarti nilai penyusutan tahun tersebut adalah 0,21 dikalikan 25.000 miles. Yaitu adalah 5.250. Harusnya kita melakukan penyusutan sebesar 5.250. Tapi ternyata kita lihat nih, dia punya kos 72.900. Nilai bukunya, dia punya kos 72.900 dikurangi. Nilai buku kan didapat dari kos dia dikurangi dengan accumulated depreciation nih. Kos dia 72.900 dikurangin dengan accumulated depreciation 60.000, yaitu adalah 12.900 kan. Jadi di tahun tersebut dia punya nilai buku nih 12.900. Sedangkan ketika kita menghitung penyusutan dia di tahun tersebut, nilai penyusutannya adalah 5.250. Nah, sekarang coba kita hitung kalau misal nilai buku 12.900 dikurangin dengan 5.250, yaitu tarif penyusutan yang udah kita hitung. Ternyata dia hasilnya 7.650. Nah, padahal dia itu nilai sisanya 9.900. Jadi kalau dia punya nilai sisa, kan dia nggak boleh tuh hasil yang dia hitung nilai buku terakhirnya itu di bawah dari nilai sisa. Nah, karena dia punya nilai sisa 9.900, makanya kita nggak boleh pakai 5.250. Kenapa? Karena ketika kita hitung nih nilai buku 12.900 dikurangin dengan 5.250, itu menghasilkan nilai buku 7.650, di mana 7.650 ini di bawah dari nilai sisanya. Makanya kita nggak pakai perhitungan yang ini. Makanya karena kita tahu nilai bukunya 12.900, sedangkan nilai sisanya 9.900, maka beban penyusutan untuk aset tersebut sebesar nilai buku dia dikurangin dengan nilai sisa 3.000. Ini adalah beban penyusutan dia. Jadi sebenarnya untuk di soal ini tuh kan tadi itu ada berapa truk tuh? 4 truk ya. Dan cuman soal kedua yang dia beda sama nilai sisanya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau ngerjain soal itu, kalian cari dulu nilai bukunya. Jadi step pertama, kalian cari tahu dulu nilai bukunya. Nilai buku didapat dari cost-nya tadi dikurangin dengan accumulated depreciation. Ketika kita udah tahu nih nilai buku dari tiap aset berapa, terus kita hitung tarif penyusutannya. Kalau nilai buku yang udah kita cari dikurangin dengan tarif penyusutan itu ternyata lebih rendah dari nilai sisanya, maka tarif penyusutannya nggak kita kerjain, nggak kita pakai, kayak gitu. Untungnya di truk 1, 3, dan 4 itu nilai buku setelah dilakukan tarif penyusutan itu masih di atas dari nilai sisa, makanya kita masih pakai. Nah, khusus soal kedua ini, ketika kita tahu nilai bukunya, dan kita udah tahu nilai penyusutannya, ketika dihitung ternyata hasil nilai bukunya lebih rendah dari nilai sisanya. Nah, itu makanya nggak kita pakai. Kita makainya tinggal dari nilai buku dikurangin dengan nilai sisanya. Kayak gitu. Itu kenapa di soal nomor 2 kita nggak bisa pakai yang, di truk nomor 2 kita nggak bisa pakai 5.250. Kita pakainya sebesar 3.000 aja. Sampai sini dimutain dulu nggak? Oke, makasih Kak. Iya. Ya, jadi kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Jadi karena udah tidak ada yang bertanya dan ya aku ulangi lagi ya. Kalau kalian mau bertanya, kalian bisa chat aku di WA, nanti bakal aku balas. Dan karena materinya udah selesai dan aku juga udah bahas soal, dan kalau kalian mau belajar tentang PPT yang aku jelasin tadi, kalian juga bisa buka di Prima Edu, di situ udah di-upload. Jadi nanti kalian kalau buka Prima Edu, cari aja di materi yang di bagian pengakun, di situ juga udah aku upload materi PPT-nya, dan ada juga video pembelajaran yang bisa kalian lihat. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Terima kasih, Kak.